Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi individu dengan individu lain yang dimana masing-masing dapat bertindak sebagai sumber maupun penerima pesan. Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang yang dimana orang tersebut dapat bertindak sebagai sumber sekaligus penerima pesan. Komunikasi antar pribadi terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama, komunikasi dilakukan 2 orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu seperti telepon seluler atau bertatap muka secara langsung. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat informal atau tidak baku, misalnya menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, atau kombinasi dari beberapa bahasa. Yang keempat, bila komunikasi terjadi dalam masyarakat, maka tujuan yang ingin dicapai bersifat personal atau pribadi. Oke, selanjutnya tujuan dan fungsi komunikasi antara pribadi. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai ketika seorang individu melakukan komunikasi dengan individu lain. Tujuan yang ingin dicapai dalam komunikasi antar pribadi adalah yang pertama, menyampaikan informasi. Salah satu tujuan komunikasi yang dilakukan seseorang kepada orang lain adalah untuk menyampaikan informasi. Oke, yang kedua, berbagai pengalaman. Selain berbagi informasi, komunikasi antar pribadi juga memiliki tujuan untuk berbagi pengalaman pribadi kepada lawan bicara. Yang ketiga, menumbuhkan simpati. Komunikasi dapat juga digunakan untuk menumbuhkan rasa simpati. Yang keempat, melakukan kerjasama. Tujuan dari komunikasi antar pribadi yaitu melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu atau mencapai sesuatu hal yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yang kelima, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Komunikasi antara pribadi dapat pula digunakan untuk menceritakan rasa kecewa atau kekesalan. Yang keenam, menumbuhkan motivasi. Melalui komunikasi antara pribadi, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan berbagai hal dan positif. Oke. Berdasarkan sifatnya, bentuk komunikasi antar pribadi terdiri atas 2 macam. Yang pertama, komunikasi didaktik. Komunikasi didaktik adalah komunikasi yang berlangsung antara 2 orang dalam situasi tatap muka. Yang kedua, komunikasi kelompok kecil, yaitu komunikasi yang berlangsung antara 3 orang atau lebih, di mana setiap anggotanya saling berinteraksi satu sama lain. Dilihat dari partisipannya, komunikasi antar pribadi memiliki 4 bentuk, yaitu private communication, team communication, network communication, dan leadership communication. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi bisnis berbasis internet. Yang pertama adalah aplikasi e-bisnis. Aplikasi e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan teknologi elektronik. Terdapat 7 strategi taktis untuk sukses dalam bisnis, yaitu yang pertama, produk-produk yang dijual di internet harus menjadi bagian fokus dari masing-masing manajer produk. Yang kedua, respons dari banner berupa teks jauh lebih tinggi dari banner berupa gambar. Yang ketiga, ciptakan 2 level afiliasi. Yang keempat, memanfaatkan kekuatan email. Yang kelima, menulis artikel. Yang keenam, melakukan e-marketing. Dan yang ketujuh, melakukan komunikasi instan. Banyak definisi e-bisnis yang terdapat dalam literatur dan internet. Yang pertama, e-bisnis adalah praktik pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama, seperti perancangan produk, pengelolaan pasukan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pemesanan, dan penyediaan pelayanan melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Yang kedua, e-bisnis meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Yang ketiga, penggunaan internet dan teknologi digital lainnya untuk komunikasi, koordinasi, dan manajemen organisasi. Yang keempat, e-bisnis berkaitan dengan penggunaan teknologi internet untuk melakukan transformasi proses bisnis yang dilakukan. Bentuk e-bisnis yang paling mudah terlihat adalah pembelian barang secara online, baik retail maupun grosir.
Selanjutnya, C. Keuntungan e-business. Dalam mengimplementasikan konsep e-business, terlihat jelas bahwa meraih keunggulan kompetitif, preventif, dan cek jauh lebih mudah dibandingkan mempertahankannya. Secara teoritis, hal tersebut dapat dijelaskan karena adanya karakteristik tersebut. Yang pertama, pada level operasional yang terjadi dalam e-business dalam restruksi dan redistribusi dari bit-bit digital manajemen, sehingga mudah sekali bagi perusahaan untuk meniru model dari perusahaannya yang telah sukses. Yang kedua, berbeda dengan bisnis konvensional, di mana biasanya sebuah kantor beroperasi 8 jam sehari. Di dalam e-business internet, perusahaan harus mampu melayani pelanggan selama 7 hari seminggu dan 24 jam. Ketiga, berjuta-juta individu pelanggan dapat berinteraksi dengan berjuta perusahaan yang terkoneksi di internet, sehingga sangat mudah bagi mereka untuk berpindah-pindah. Keempat, fenomena jejaring internet working memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan berbagai mitra bisnis. Kelima, mekanisme pelanggan terbuka dan pasar bebas, serta teori perfect competition. Secara tidak langsung telah terjadi di dunia maya internet, sehingga seluruh dampak atau dalil-dalil sehubungan dengan kondisi market semacam itu berlaku di dunia maya. Selanjutnya, contoh aplikasi e-business. Aplikasi e-business yang pertama adalah email, chatting, voicemail, sistem percakapan tertulis, konferensi suara, konferensi video, forum diskusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi dari komunikasi bisnis melalui e-commerce. Pertama, perdagangan sebenarnya merupakan kegiatan yang dilakukan manusia sejak awal peradabannya. Sejalan dengan perkembangan manusia, cara dan sarana yang digunakan untuk berdagang senantiasa berubah. Bentuk perdagangan terbaru yang kian memudahkan penggunaannya. Media elektronik yang populer digunakan saat ini adalah internet. Perkembangan teknologi di masa mendatang memberikan kemungkinan yang terbuka untuk penggunaan media lain selain internet. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menghubungkan perubahan konsumen dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik, serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. Sistem e-commerce dapat diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe aplikasi, yaitu pertama, electronic market, yaitu sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan atau menyajikan penawaran dalam sebuah segmen pasar. Yang kedua, electronic data interchange adalah sarana untuk mengefisienkan penukaran dan transaksi-transaksi reguler yang berulang dan jumlah besar antara organisasi-organisasi konvensional. Penggunaan internet sebagai media pemasaran dan saluran penjualan terbukti memberikan keuntungan, antara lain untuk yang pertama, untuk beberapa produk tertentu lebih sesuai ditawarkan melalui internet. Yang kedua, harga lebih murah, mengingat membuat situs di internet lebih murah biayanya dibandingkan dengan membuat outlet retail dan di berbagai tempat. Yang ketiga, internet merupakan media promosi perusahaan dan produk yang paling tepat dengan harga yang relatif lebih murah, serta pembelian melalui internet selalu akan diikuti dengan layanan pengantaran barang sampai di tempat pemesanan. Di Indonesia, internet belum terlalu populer digunakan menjadi media interaktif bisnis, bukan hanya karena minimnya penetrasi infrastruktur internet ke lapisan masyarakat, tetapi juga masih banyak pelaku usaha yang belum memahami bagaimana mengomunikasikan bisnis melalui jaringan teknologi mutakhir ini. Hampir semua calon konsumen di Indonesia masih memiliki keraguan-keraguan untuk melakukan transaksi di jaringan toko maya ini, yang antara lain disebabkan oleh yang pertama, masalah kepercayaan. Mayoritas konsumen di Indonesia masih belum mempercayai kebenaran sistem penjualan online karena takut tertipu, di samping tidak melihat langsung produk yang ditawarkan. Yang kedua, masalah pembayaran. Mayoritas konsumen meragukan keamanan cara pembayaran yang dilakukannya melalui internet. Yang ketiga, masalah info produk. Keraguan ini timbul karena calon konsumen tidak bisa melihat langsung barang yang dijual, sehingga selain tidak yakin dengan kualitas produk yang ditawarkan juga meragukan kebenarannya. Yang keempat,
mayoritas konsumen Indonesia masih merasa lebih aman serta nyaman dalam bertransaksi yang dilakukan dengan cara interaksi dan searah secara langsung. Internet menjadi suatu media komunikasi yang memegang peranan sangat penting dalam perkembangan bisnis. Secara garis besar, terdapat 3 aktivitas bisnis utama yang dapat dikomunikasikan lewat internet. Yang pertama, membangun produk. Kedua, aktivitas operasional. Yang ketiga, pelayanan jasa. Berbagai aktivitas bisnis dapat dilakukan melalui internet. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berbagi data di internet. Yang kedua, rekrutmen calon pegawai. Yang ketiga, memperoleh partner bisnis dan pelanggan. Yang keempat, menemukan informasi eksternal. Yang kelima, pembelian material dan peralatan. Yang keenam, promosi produk dan jasa. Yang ketujuh, fasilitas penunjang bagi pelanggan. Yang ke-8, media kolaborasi dengan partner bisnis. Yang ke-9, publikasi perkembangan bisnis. Selanjutnya, komunikasi bisnis berbasis internet dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, menggunakan email. Kedua, diskusi melalui mailing list. Yang ketiga, membuat suatu grup atau komunitas. Keempat, melalui video konferensi. Kelima, pesan singkat. Keenam, telepon berbasis internet dan lain-lain. Yang ketujuh, transfer data atau dokumen.